Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada ngapain ini? Ngobrol. Oh, udah pada pesan kopi ya? Aku kayaknya nanti abis ini mau pesan lagi deh. Jilid 2 sih kayaknya. Oh, nggak bisa sambil ini ya, tanpa kopi dan tanpa. Oh iya, pada ngapain sih di sini? Nggak tahu nih kan Nah, hari ini kita sharing lagi kali ya. Sambil nungguin anak-anak sekolah. Iya benar. Hari ini kita lagi sharing soal apa sih, kita tuh lagi ngapain sih di sini? Nah, kita tuh sebenarnya tergabung dalam komunitas ngopi sore. Apa sih komunitas ngopi sore itu? Ya nanti mungkin kita akan sambil ngobrol-ngobrol kita bakalan kupas tuntas apa sih komunitas ngopi sore itu, kita ngapain aja sih di sini gitu, sambil ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman di sini. Nah, sekarang kenalan dulu kali ya. Sebelumnya aku Balkis, yang ini Ibu Neta. dan ada Nana. Ibu Nana di sini. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Net? Hari ini kita akan ngobrol dan mengupas sedikit dari salah satu member komunitas Ngopi Sore. Ratna, hari ini ya kita akan sedikit sharing dan mungkin bisa dapat sedikit insight tentang komunitas kita ini. Sharing-sharing aja kan, ini nggak yang narasumber gitu Oh kan. enggak, kita ngobrol santai. Nah, terus gimana Nana? Hari ini, pagi ini udah ngapain aja? Pagi ini tuh kan karena ini kan 8.30 pagi tadi acaranya. Jadi kayak biasanya tuh 8.30 tuh buat aku tuh early banget. Tapi tadi tuh entah kenapa kayak semangat, terus semuanya beres. Alhamdulillah bisa datang ke sini tepat waktu. Jadi tadi juga ngopi-ngopinya sambil journalingnya juga enak. Jadinya nggak buru-buru sih, enaknya gitu. Ngomong-ngomong soal journaling nih ya, ini sebenarnya pengen memperkenalkan komunitas ngopi sore ke teman-teman semuanya, sobat ngopi dimanapun kalian berada gitu. Apa sih komunitas ngopi sore? Nah, kita tuh kalau sekarang kegiatannya adalah journaling, menulis. Ya. Podcast ini juga ya salah satu kegiatan dari Ngopi Sore, dan kita juga ada Our Story. Nanti mungkin kita akan bisa mendalami lagi di episode berikutnya. Betul. Buat Aneta mungkin ada pertanyaan untuk Nana. Mau mengorek sedikit, dari kapan sih Nana udah mulai menyenangi dunia menulis, dan kapan sih udah mulai menulis, ada interest untuk menulis itu sejak kapan? Mungkin bisa cerita sedikit sama kita. Sebenarnya sih kalau yang nulis, diniatin nulis banget buat bikin karya tulis atau bikin buku, sebenarnya nggak pernah sama sekali. Cuman dulu itu waktu dari SMA sampai kuliah itu aku rajin nyatet, rajin kayak bikin to-do list di buku yang lucu, buku yang aku suka gitu, aku bawa kemana-mana. Jadi gampang kalau ada ide apa-apa tuh gampang. Kalau ada tugas yang belum beres juga gampang ditulisnya. Dan itu tuh sangat ngebantu untuk mencapai target-target yang aku udah rencanain gitu. Kayak kita kalau SMA mau ke kuliah kan banyak kayak cita-cita pengen kemana, tugas apa, harus ngapain. Itu tuh aku bikin list dan itu ngebantu banget, dan rasanya seneng banget ketika satu tugas beres, checklist tuh kayak puas gitu. Nah dari situ kayaknya habit menulisnya memang penting dan bagus sih buat aku, kayak cocok aja gitu. Dan lebih pikiran tuh nggak penuh gitu, kayak lebih ringan, terus jadi jelas mana dulu prioritasnya, mana dulu harus dikerjain gitu. Terus sih jadi nggak yang organized ya. Betul. tapi memang being organized tuh enak sih daripada berantakan gitu kan. Benar, dan kadang-kadang kita tuh kalau nggak dicatat ya, to-do list apa tuh pasti lupa gitu, apapun. Jadi kayak apalagi jadi ibu-ibu, ini kan semuanya ibu-ibu yang sudah memiliki keluarga dan punya anak juga ya. Banyak banget, kebetulan penuh dan kan kepala tuh pasti penuh mulu gitu. dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi kepala penuh. Kalau kita nggak catat pasti ada aja yang ketinggalan ya kan. Kadang ada yang bisa dientar aja, kadang ada yang harus nih, ya udah itu membantu. Nah dari situ pas tahu ada kegiatan ini kayaknya enak nih buat merilis kerewetan sehari-hari gitu. Nah dari situ aja Buat sih. healing ya. Benar, buat healing, bermanfaat. buat me time Nah, gitu ya. Benar. Setuju kan semuanya ya? Iya betul. Iya, gitu. Nah kalau misalnya kan pasti Ratu udah punya anak berapa nih sekarang? Mungkin bisa cerita sedikit. Anak ada 2, laki-laki dua-duanya. Umurnya yang paling besar itu 13, yang kedua umurnya 9 tahun. Jadi ada 4 year gaps nih, ada mereka beda 4 tahun, dua-duanya cowok. Jadi ya sekarang ya rumahnya rame, yang bayangin anak cowok gimana gitu. Tapi ya sebagai ibu juga nggak yang, karena yang gede kan udah preteen nih,
udah nggak bisa lagi tuh kayak bentak-bentak gitu, udah nggak bisa kan. Ya, dulu sebenarnya juga nggak boleh sih, cuman gitu. Gentle parenting ya. Kita harus berusaha. Bener. Gentle parenting. Emang semua parenting orang tuh beda-beda. Ada yang Iya, gentle bener. parenting, ada yang VOC parenting, ya kan. Kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Bisa minta tiger mom gitu. Iya, iya. Keluar juga sih sebenarnya kan. Gitu, kalau anak-anak ada 2 cowok dua-duanya. Nah, kalau menulis nih, lebih prefer yang tenang di pojokan rumah nih, jauh dari anak-anak, atau gak apa-apa deh nulis di tengah kebisingan dua boys ini, I can do it. Mana sih yang Ratna lebih suka? Dua-duanya tuh kejadian, Net. Dua-duanya kejadian. Jadi kalau yang mau nulis kayak gini ya harus kayak tenang, harus di kayak quiet gitu ya. Biasanya pagi-pagi atau malam-malam. Walaupun nggak rutin juga ya. Cuman kalau mau nulis yang serius memang harus sepi. Tapi kalau pas mereka lagi ribut dan di pikiran gue kayak penuh, ya tuh HP aja, diketik aja gitu, Ya pakai notes gitu. benar. Itu jadi ya lumayan juga kayak apa yang dirasain atau hari ini harus ngapain dulu ya. Balik lagi ke kebiasaan nyatet itu ya gitu. Jadi kayak gitu sih, bisa dua-duanya. Tapi kalau di pas lagi voice-nya lagi chaos nih ya di HP aja yang cepet gitu, nggak harus duduk tenang kayak gitu. Kalau lagi sama anak-anak berisik sama. Terus mungkin bisa sharing ya Ratna, ada momen yang paling random nggak yang pernah bikin Ratna nih kepikiran kayaknya pengen nulis nih gitu, ide tulisannya tuh tapi tiba-tiba aja gitu random, pernah nggak kayak gitu? Dan tentang ada. apa? Biasanya kalau pas mandi tau gak sih kayak lagi air hangat gitu kan, air relate ya gitu. Atau pas nggak tahu random misalkan lagi masak, mungkin lagi dalam keadaan yang tenang sih biasanya ya, tiba-tiba kepikiran entah itu ada sesuatu yang belum dikerjain atau tiba-tiba ide pengen bikin apa gitu. Ada aja sih random gitu, dan memang entah kenapa munculnya pas lagi random juga gitu, kayak lagi nggak diharapkan muncul. Kalau dipaksain kayak nyari ide malah nggak muncul. Kadang-kadang kita stuck juga sih ya kalau misalkan emang diniatin nulis, aku mau menulis gitu. Nah itu tuh stuck banget. Iya, padahal kalau misalkan dadakan, gue kayaknya pengen nulis diary nih, 5 menit juga jadi gitu loh. Kayak dadakan gitu. 5 menit juga jadi, atau tiba-tiba kita di sela-sela waktu misalnya nunggu anak, jemput anak sekolah di mobil atau apa. Lagi ada ini, ada pikiran pengen nulis gitu. Itu bisa jadi loh dalam 5-10 menit gitu kan. Biasanya itu yang quality itu, maksudnya dalam waktu yang singkat itu bisa ngapain biasanya. Dan sesuai dengan perasaan kita di saat itu. Jadi bener organik. Keluarin apa ya, ala natural kali ya keluarnya, nggak yang dibikin gitu. Kayak tadi misalkan prompt, kayak ada prompt nulis, ada pancingan gitu buat kita ide nulis apa, itu juga ngebantu banget sih. Jadi betul. Kita nggak stuck gitu. Iya, tadi kita baru ada kegiatan nulis itu, tidak terasa ternyata semua orang juga bisa menulis dalam waktu berapa menit tuh juga bisa nulis kan. Dan mungkin belajar juga buat teman-teman yang kadang-kadang nulis itu kan mencurahkan isi hati ya, sama perasaan gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada beberapa orang yang dipendam aja gitu loh, dan itu kan sebenarnya nggak bagus juga untuk kesehatan kita ya, kesehatan mental terutama yang sekarang lagi rame banget gitu kan. Mental health ya. Mental health kalau kata anak-anak jadi sebagai ibu-ibu yang sekarang udah punya anak Gen Z ya, relate banget sih emak-emak sih. Nah, kalau kita balik lagi ya tadi berkaitan dengan menulis, misalnya nih menulis udah tenang-tenang di pojokan nih, terus tiba-tiba anaknya manggil bunda, atau manggilnya apa biasanya? Mama ya, mama. Nah, tiba-tiba misalnya manggil ke Ratna gitu. Itu masih bisa lanjut nulis atau tiba-tiba blank? Tergantung, misalnya gini, mah gitu kan, ngapain? Aku tanya dulu tuh apa urgent apa enggak gitu kan. Misalkan kayak dulu pas masih baby cebokin ya, aku mesti mau nggak mau ya gitu. Kalau sekarang kayak makan, misalkan yang kedua kan suka makan nih, suka makan. Iya, Masya Allah. Dia tuh misalkan makan, terus belum ada sejam tuh kayak minta 9. Kan tadi baru makan nanti ya, dan itu kan bisa ditunda. Kalau kayak gitu ya ditunda aja kayak bentar, misalkan mama 20 minutes ya after that mama ke situ. Jadi aku kasih spare time aja buat supaya dia kan juga perlu tahu nih aku nunggu berapa lama nih gitu. Jadi kalau bentar terus kan dia juga ini kan sebel gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi
dilihat dulu kebutuhannya apa, kalau nggak urgent ya nanti aja lanjut ngerjainnya, hobinya. Tapi seneng nggak sih punya komunitas yang ternyata orang-orangnya tuh ternyata seneng nulis juga, seneng journaling juga, seneng nggak? Seneng sih guys, Seneng banget jadi ya. ketemu tuh recharge gitu. Iya. Walaupun kita sampai lama, itu dari jam 8 pagi kan, nggak berasa, karena kita sama-sama di hobi yang sama. Jadi pas ketemu tuh kita juga ngobrolinnya tuh yang hobi kita gitu, nggak kemana-mana gitu ngobrolinnya. Jadi senang dan dapat banyak insight, ngedenger cerita teman-teman yang lain itu kayak oh ternyata ngerasa kayak gitu tuh relate juga gue gitu, ngerasa kayak gitu tuh normal aja sebenarnya. Ya hal-hal kayak gitulah, itu hanya bisa didapatkan di yang sama-sama yang suka atau embracing this activity. Nulis nggak semua orang yang mungkin ya bisa mencurahkan gitu lewat tulisan kayak gitu. Mungkin terakhir Neta ada pertanyaan lagi. Sebenarnya apa ekspektasi Ratna nih untuk join komunitas ngopi sore ini? Ada ekspektasi tertentu nggak sih untuk join di komunitas ini? Ekspektasi sebenarnya nggak yang muluk-muluk ya, cuman pengen punya tempat, mungkin tempat pulang kali ya, tapi yang effortless gitu. Kayak ibu-ibu kan ya me time-nya gini ketemuan. Tapi kalau ketemuannya kita bikin ada kegiatan yang bermanfaat dan yang sesuai sama kita butuhkan, kayaknya oke banget gitu. Jadi ya udah gini aja sih, mengalir aja. Kalau misalnya syukur-syukur kalau misalkan nanti kita bikin tulisan bareng ya itu kan nilai plus aja. Kalau sekarang ekspektasinya sih nggak mau banyak-banyak, karena kita juga kan ibu-ibu udah banyak banget ya kita ekspektasi kemana-mana, ke anak, tadi kita suka nyalahin diri sendiri kalau kurang ini kurang itu gitu kan. Jadi ya udah mengalir aja dan dinikmati aja ini kita arahnya kemana. Yang penting kita bisa punya wadah untuk kalau ngerasa apa-apa tuh jangan mendem gitu. Ini salah satu tempat yang aman sih, karena kita curhat tapi nggak cuman curhat aja, jadi lebih ke mengurai perasaan kali dengan aman. Betul. Sebenarnya ada satu lagi nih, kan kita komunitasnya namanya ngopi sore ya. Kalau misalnya Ratna nih ada kepikiran, aduh kayaknya nama kopi ini lucu deh untuk deskripsikan grup ini. Kira-kira apa nama kopi yang paling pas buat komunitas ngopi sore? Kalau aku sih cappuccino karena selain emang suka, kalau pilihan kopi itu aku sini cappuccino terus extra shot, jadi lebih ke pahit. Nah, bisa hot bisa ice gitu, karena kalau yang cappuccino doang kayak kurang pahit gitu ya. Kalau menurut aku sih kayak cappuccino deh. Berarti sudah pasti tidak pakai gula. Pakai gula, jadi di dalam itu ada yang netral, ada yang pahit, jadi tetap enjoyable gitu apa. Jadi balance ya. Jadi balance. Itu sih yang paling Terima kasih ya. Sama Bu Balgis waktunya Ratna. Lanjut. Sama-sama. Terima kasih. Sekian dulu, nanti kita sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama komunitas ngopi sore. Sekarang